Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai pengaturan lembaga pembiayaan. Perkenalkan teman saya yang bernama Naufal Hibatul Hakim Prasetyo, Muhammad Punggawa Riza Sastra, dan saya sendiri Fitri Kroto Amin. Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Keuangan RI Nomor 121 garis miring KMK garis miring 013 garis miring 1988 yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448 garis miring KMK 017 garis miring 200 tentang perusahaan pembiayaan. Dalam perkembangannya, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Dalam pasal 1 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Keberadaan lembaga pembiayaan tidak kalah penting dengan lembaga keuangan karena dapat menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan suntikan dana yang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, mereka memegang peranan penting dalam bidang pembangunan juga, seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat. Lembaga ini juga ikut serta dalam pembangunan yang mana para pelaku usaha dan masyarakat umum mengharapkan lembaga ini menyalurkan dana sebagai modal menjalankan kegiatan usaha. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 secara tegas melarang lembaga pembiayaan untuk menarik dana langsung dari masyarakat. Hanya lembaga keuangan bank yang dibolehkan untuk menarik dana langsung dari masyarakat. Dinyatakan bahwa lembaga pembiayaan dilarang untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Hal kedua yang membedakan dengan lembaga keuangan bank adalah bank dapat memungut dana langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga pembiayaan dilarang untuk memungut dana langsung dari masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Bentuk badan hukum, izin usaha, dan permodalan. Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 Angka 5 Kepres Nomor 61 Tahun 1998, yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khususnya didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang dimaksud menurut Pasal 3 Ayat 2 Kepres Nomor 61 Tahun 1998 berbentuk perseroan terbatas atau kooperatif. Perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT. Sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau WNI, Badan Usaha Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha Asing atau lembaga asing, Negara Republik Indonesia, atau pemerintah daerah. Untuk memperoleh izin usaha, Direksi Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam POJK nomor 28 garis miring POJK garis miring 05 garis miring 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 2 bulan. Terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK, serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK paling lama 10 hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Perusahaan harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian paling sedikit 100 miliar. Perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi. Ketentuan kepemilikan modal perusahaan pembiayaan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
Untuk memperoleh izin usaha, pengurus perusahaan pembiayaan harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK/05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 2 bulan. Terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK paling lama 10 hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Perusahaan harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian paling sedikit 50 miliar. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi, 1. Administrasi dan pembukuan, 2. Pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan, 3. Manajemen risiko, termasuk pengendalian internal, dan yang keempat, penerapan prinsip mengenal nasabah yang wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis. Sumber daya manusia. Perusahaan pembiayaan dapat menggunakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dengan metode jabatan satu tingkat di bawah direksi, penasihat, atau konsultan yang wajib memenuhi persyaratan yaitu memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya dan memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK paling lama 30 hari kalender sebelum tenaga kerja asing tersebut dipekerjakan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28/POJK/05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja serta wajib menggambarkan dan merealisasikan pengurus sumber daya manusia perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja secara tertulis kepada OJK paling lama 1 bulan setelah laporan. Perusahaan pembiayaan harus menyampaikan laporan atas perubahan anggaran dasar, anggota direksi atau komisaris atau susunan Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 hari kalender setelah perubahan disetujui. Kedua, perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 hari atau disetujui rapat anggota. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan yang melakukan perubahan anggota direksi laporkan kepada OJK paling lama 15 oleh instansi yang berwenang. Usaha syariah wajib melaporkan perubahan susunan dan kedudukan DPS kepada OJK paling lama 10 hari kalender sejak pengangkatan. Yang kelima, perusahaan pembiayaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat, kantor cabang, atau kantor selain kantor cabang secara tertulis dan terhitung sejak tanggal perubahan. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Perusahaan pembiayaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan kepada perusahaan dapat dilakukan yang pengambil alihan wajib batas maksimal total kepemilikan asing dan batas maksimal jumlah penyertaan langsung. Perusahaan atau wajib melaporkan peleburan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang. Perusahaan pembiayaan yang diambil alih wajib melaporkan pengambil alihan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 hari kalender terhitung sejak tanggal akta pengambil alihan yang dibuat di hadapan notari. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan pemisahan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Pemisahan murni harus mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan beralih karena hukum kepada dua perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perusahaan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Dan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan beralih karena hukum kepada satu perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perusahaan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.
Perusahaan dapat melakukan pemisahan murni dengan cara mendirikan perusahaan baru. Perusahaan dapat melakukan pemisahan tidak murni dengan cara mendirikan perusahaan baru atau mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan kepada perusahaan lain yang telah memperoleh izin usaha. Pencabutan izin usaha, perjanjian pembiayaan. Seluruh perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan debitur wajib dibuat secara tertulis. Yang paling sedikit memuat satu jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan. Dua, nomor dan tanggal perjanjian. Ketiga, identitas para pihak. Keempat, barang atau jasa pembiayaan. Kelima, nilai barang atau jasa pembiayaan. Keenam, jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan. Ketujuh, jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan. Dan yang terakhir, objek hubungan jika ada. Ada 9 rincian biaya terkait dengan survei pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat. Pertama, ada biaya survei. Kedua, biaya asuransi atau penjaminan atau fidusia. Ketiga, ada biaya notaris. Dan yang terakhir, ada biaya notaris. Ke-10 ada klausul pembebanan fidusia secara jelas apabila ada. 11 mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan. Ke-12 ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Ke-13 ketentuan mengenai denda. Mitigasi risiko pembiayaan. Perusahaan pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan yang dapat dilakukan dengan cara: pertama, mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit. Kedua, mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi. Ketiga, melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pengalihan risiko wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan yang telah mendapat izin usaha dari OJK dan tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari OJK. Penyertaan bagi perusahaan pembiayaan. Dalam peraturan yang berlaku saat ini, penyertaan modal oleh perusahaan pembiayaan maksimum ditetapkan sebesar 25% dari modal sendiri perusahaan yang menerima penyertaan serta sebesar 40% dari modal sendiri perusahaan pembiayaan. Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset. Perusahaan pembiayaan wajib memiliki rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset paling rendah 40%. Perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak memperoleh izin usaha. Gearing ratio. Sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan pembiayaan adalah pinjaman dari bank dan atau badan usaha lainnya, di mana pinjaman dari badan usaha lainnya terbatas 1 miliar untuk satu investor dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Selain itu, jumlah total pinjaman bagi setiap perusahaan pembiayaan ditetapkan maksimal 10 kali jumlah modal sendiri dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan. Dengan ketentuan besarnya pinjaman subordinasi tidak boleh melebihi 50% dari modal disetor perusahaan. Ekuitas. Perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum. Perseroan terbatas wajib memiliki ekuitas paling sedikit 100 miliar rupiah. Kedua, koperasi wajib memiliki ekuitas paling sedikit 50 miliar rupiah. POJK nomor 35 POJK.05 tanggal 28 Desember 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, khususnya pasal 87 ayat 1. Disebutkan bahwa bagi perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum perseroan terbatas, minimal ekuitas yang harus dimiliki adalah 100 miliar rupiah. Sedangkan bagi perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum koperasi, minimal ekuitasnya adalah 50 miliar rupiah paling lambat tanggal 31 Desember 2019. Batas maksimum pemberian pembiayaan atau BM
BMPP. Perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% dari ekuitas perusahaan pembiayaan. Uang muka pembiayaan konsumen. Uang muka yaitu sebelah uang tunai yang dibayarkan untuk pertama kali oleh debitur atau konsumen atau selain pembayaran angsuran pertama. Peraturan mengenai uang muka pembiayaan konsumen dibuat dalam rangka mengurangi risiko pembiayaan, serta meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan konsumen dikarenakan semakin tingginya permintaan pembiayaan konsumen. Untuk menyeragamkan perhitungan pokok yang menjadi dasar pengenaan uang muka, di dalam POJK nomor 35/POJK.05/2018 telah diatur pengaturan tata cara perhitungan pokok dan uang muka yang antara lain mengatur mengenai komponen-komponen yang dapat dikapitalisasi sebagai pokok pembiayaan dan komponen-komponen yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai pokok pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka kepada konsumen dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% dapat menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur sebagai berikut. Bagi kendaraan bermotor roda 2 atau 3, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, paling rendah 0% dari harga jual yang bersangkutan. 2. Perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% dan lebih rendah atau sama dengan 3% wajib menerapkan ketentuan besaran uang muka pada pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur sebagai berikut. Bagi kendaraan bermotor roda 2 atau 3, paling rendah 10% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi, paling rendah 10% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, paling rendah 10% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Ketiga, perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% dan lebih rendah atau sama dengan 5%, wajib menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur sebagai berikut. Bagi kendaraan bermotor roda 2 atau 3, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Keempat, perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5%, wajib menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur sebagai berikut. Bagi kendaraan bermotor roda 2 atau 3, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. 5. Perusahaan pembiayaan yang mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5%, wajib menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur sebagai berikut. Bagi kendaraan bermotor roda 2 atau 3, paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi, paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, paling rendah 25% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia butir 1, yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia telah jelas memberikan pengaturan mengenai prosedur yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Salah satu poin penting pada UU tersebut adalah adanya kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia atas suatu benda atau objek yang dibebani dengan jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan penggunaan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia. Sesuai UU yang mengatur mengenai jaminan fidusia, termasuk juga pembiayaan dilakukan dengan channeling dan joint financing. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian tersebut. Kewajiban pendaftaran fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah jelas memberikan pengaturan mengenai prosedur yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Salah satu poin penting ada pada undang-undang tersebut adalah adanya kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia atas suatu benda atau objek yang dibebani dengan jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia, termasuk juga pembiayaan yang dilakukan dengan channeling dan joint financing. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pembiayaan wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu pertama keterbukaan atau transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Kemudian pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Kemudian kemandirian atau independensi, yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaturan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Kemudian kesetaraan dan kewajaran atau fairness, yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika standar.
nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Perusahaan modal Ventura. Paket peraturan OJK mengenai perusahaan modal Ventura atau PMV terdiri dari 4 POJK, yaitu POJK nomor 34/POJK poin 05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal Ventura. Kedua, POJK nomor 35/POJK poin 05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal Ventura. Ketiga, POJK nomor 36/POJK poin 05/2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal Ventura. Yang keempat, POJK nomor 37/POJK 05/2015 tentang pemeriksaan langsung perusahaan modal Ventura. Paket POJK mengenai perusahaan modal Ventura ini ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK pada tanggal 21 Desember 2015 dan diundangkan kepada tanggal 28 Desember 2015. PMV dapat didirikan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT, koperasi, atau perseroan komanditer berdasarkan pasal 1 POJK nomor 34/POJK poin 05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal Ventura. Beberapa definisi yang terkait dengan PMV adalah sebagai berikut. PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal Ventura, pengelolaan dana Ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan lain dengan persetujuan otoritas jasa keuangan. Usaha modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Pasangan usaha adalah perseroan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, atau menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil PMP, PMPS, atau Undang-Undang UUS. Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima pembiayaan usaha produktif dari PMP. Modal Ventura. Tujuan perusahaan modal Ventura. Tujuan perusahaan modal Ventura tertuang di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/1988. Di dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut dijelaskan perusahaan modal Ventura dapat membantu permodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan pengusaha maupun usaha yang sudah berjalan guna untuk pengembangan suatu penemuan baru, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha. Kegiatan usaha PMV. Penyertaan saham atau equity participation, yaitu penyertaan modal secara langsung kepada pasangan usaha yang berbentuk pada badan hukum PT untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi equity participation, yaitu dilakukan dalam bentuk pembelian obligasi konversi atau obligasi konversi syariah yang diterbitkan oleh pasangan usaha yang berbentuk badan hukum PT. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal atau startup dan atau pengembangan usaha. Pembiayaan usaha produktif, yaitu penyaluran pembiayaan kepada debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang meninggalkan pendapatan bagi debitur. Sumber pendanaan modal Ventura. Investor perseorangan, investor institusi, perusahaan asuransi dan dana pensiun, perbankan, dan lembaga keuangan internasional. Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris PMV wajib memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test, dan paling sedikit harus memenuhi persyaratan: 1. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan. 2. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan. 3. Salah satu direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang PMV atau perbankan atau lembaga keuangan lainnya paling singkat 2 tahun. Dan yang keempat, tidak pernah dinyatakan pilot atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pilot. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK poin 010/2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur diatur segala hal mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur, mulai dari pendirian, izin usaha, kegiatan dilakukan, dan pelaporan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur atau PPI adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana proyek infrastruktur.
Sementara infrastruktur itu sendiri menurut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 garis miring PMK poin 010 garis miring 2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Kegiatan usaha pembiayaan infrastruktur, pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, pemberian pinjaman subordinasi atau subordinated loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Untuk mendukung kegiatan usaha, perusahaan infrastruktur dapat pula melakukan pemberian dukungan kredit, termasuk pinjaman yang untuk pembiayaan infrastruktur, kemudian pemberian jasa konsultan, penyertaan modal, upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri. Untuk membiayai kegiatannya, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat memperoleh dana antara lain penerbitan surat-surat berharga, pinjaman jangka menengah dan atau jangka panjang yang bersumber dari 1. Pemerintah Republik Indonesia, 2. Pemerintah asing, 3. Organisasi multilateral, 4. Bank dan atau lembaga keuangan baik dalam maupun luar. Kemudian hibah. Permodalan PPI. Modal disetor dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan paling sedikit sebesar 100 miliar. Perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor paling sedikit 2 triliun dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha. Objek pembiayaan infrastruktur. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandara udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api. Infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol. Infrastruktur pengairan meliputi saluran pembawa air baku. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan gas bumi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.